Ini adalah Toyota Kijang Innova tipe 2.0G tahun 2017 bertransmisi otomatis. Innova merupakan MPV medium ladder frame dengan pilihan mesin bensin dan diesel. Innova yang sering disebut Innova Reborn ini tidak punya rival langsung di Indonesia. Untuk ban menggunakan Bridgestone Ecopia dengan profil 20565R16. Secara platform, mobil ini masih sama seperti Innova sebelumnya, namun desainnya banyak berubah. Interior tipe G ini menggunakan warna orange dengan material fabric. Dua pedal dengan footrest untuk varian transmisi otomatis. Dashboardnya berwarna hitam yang terlihat besar dan lebih modern. Joknya manual yang identik dengan milik Sienta dengan pengaturan ketinggian. Setir dilengkapi dengan tombol audio dan MID serta sudah tilt dan teleskopik. Speedometer jauh lebih sederhana dari tipe di atasnya. Untuk pengaturan AC manual dan head unit sudah touchscreen. Desain konsol tengah untuk varian transmisi otomatis sedikit berbeda, ada cup holder tambahan dan di belakangnya ada armrest kecil. Duduk di depan sini terasa lega, desain dashboardnya jauh lebih tinggi dari Innova sebelumnya. Interiornya jauh lebih modern dibanding Innova lama yang sudah terkesan usang. Ini tipe G merupakan tipe terendah karena sudah tidak ada lagi tipe E. Uniknya, door trim belakang desainnya berbeda dengan door trim depan. Jok belakangnya jauh lebih tinggi karena mobil ini berpenggerak roda belakang. Kapasitasnya masih cukup memadai walau tidak selega Innova lama. Desain dashboard dari belakang sudah dilengkapi 3 buah airbag. Sayangnya di tipe ini belum ada kontrol stabilitas maupun hill start assist. Ruang kaki lega namun ruang kepala agak terbatas. Joknya sendiri cukup nyaman dengan 3 buah headrest. Sudah ada AC belakang yang penempatannya rapi. Di tipe ini tidak ada armrest tengah namun justru membuat jok sisi tengahnya lebih empuk. Dari samping Innova terkesan gagah dan tinggi, rem belakang sayangnya masih tromol. Untuk urusan fitur dan kelengkapan memang mobil ini sudah tergolong minim di standar sekarang. Mobil ini lebih mementingkan fungsi dan daya tahan ketimbang teknologi. Bahkan lampu belakangnya masih full halogen. Sudah ada sensor parkir dan wiper belakang, tuas pembuka bagasi di sini. Kamera parkir merupakan tambahan. Kapasitas bagasinya sangat lega saat jok dilipat. Cukup lebar dan tinggi dengan pelipatan jok ke samping khas Innova. Kini melipat joknya lebih mudah karena ada sistem hidrolis. Sayangnya lantainya tidak rata karena ada turunan di sisi depannya. Jok baris kedua masih bisa dilipat ke depan dengan pembagian 60/40. Desain dari belakang terkesan mengotak namun mudah diterima. Karena tidak ada pesaing, Innova ini benar-benar tanpa lawan. Ia dikenal sebagai mobil keluarga yang serba pas dan merupakan mobil yang tetap merakyat walau juga disukai oleh kalangan atas. Daya tahannya sudah teruji dan nama besar Kijang menjadi kebanggaan keluarga Indonesia sehingga mobil ini akan tetap selalu diminati. Tuas transmisi model Kit mudah dioperasikan, begitu juga dengan handbrake yang ringan. Masuk gede dan mobil berjalan cukup cepat. Terasa Innova ini adalah mobil yang mudah dikemudikan walau dimensinya besar, namun tetap terasa mengayun seperti kapal. Tanpa menginjak pedal gas pun sudah berjalan cukup cepat dibanding mobil lain ketika di gigi D. Visibilitasnya tergolong lega, namun dashboard di Innova Reborn ini jauh lebih tinggi dibanding sebelumnya sehingga menyita pandangan ke depan. Jok bisa dinaik turunkan dengan interval yang sangat jauh. Di posisi duduk tertinggi, ia sangat commanding dan cocok untuk mobil seperti ini. Sedangkan di posisi terendah, ia cukup pas dan rileks walau agak tenggelam. Posisi duduknya lebih enak dan ergonomis dibanding Innova sebelumnya. Sayangnya setir kurang dekat ke badan dan armrest kurang pas posisinya. Joknya lebih suportif dan nyaman walau tetap tidak terlalu empuk. Peredam mobil ini cukup fun. Memang tipe G peredamnya tidak sebaik tipe di atasnya. Suara samping dan suara mesin masih sedikit masuk. Namun road noise cukup minim dibanding mobil Honda, dan ketika hujan atapnya tidak terlalu berisik. Mesin Innova bensin ini jauh lebih halus dari dieselnya, namun suara mesin tetap terdengar hingga di dalam kabin. Ia minim getaran sehingga terasa lebih nyaman. Suara kipasnya terasa gagah dan khas sekali seperti Kijang lain.
tenaga terasa agak kurang baik di RPM bawah maupun di atas karena memang figur tenaga yang kecil untuk bodi sebesar Innova ini. Transmisinya 6 speed automatic yang terasa cukup responsif, perpindahannya cukup cepat dan cukup halus. Transmisi ini jelas improvement yang terasa dibanding Innova sebelumnya yang hanya 4 speed dan tidak terlalu pintar. Saat kickdown, transmisi bisa cukup cepat melakukan downshift. Performa di tanjakan juga cukup terbantu walau memang mesinnya kekurangan tenaga. Transmisi ini bisa memberikan kenyamanan yang baik untuk pengendara. Ada mode sequential Viatos transmisi di sini yang sayangnya bukanlah mode manual. Ketika masuk ke gigi S, ada indikator di speedometer. Indikator S ini artinya gigi maksimal, bukan mode manual. Gigi yang dipilih dan ditampilkan ini merupakan pembatasan gigi maksimal. Jadi jika tertampil S2 artinya transmisi hanya akan menggunakan gigi 1 dan gigi 2 saja. Ketika gigi diturunkan akan terjadi engine brake yang cukup natural, sayangnya tidak terlalu responsif perpindahannya. Kembali ke D, tarikan mesin terasa agak berat namun halus, ia memang diciptakan untuk pengendaraan santai. Pengendaraan agresif dengan mobil ini kurang cocok dan hanya akan membuat mesinnya berteriak tanpa ada tarikan yang menyenangkan. Efeknya adalah konsumsi BBM yang memang tidak terlalu hemat. Di dalam kota ia mencatat sekitar 9 km per liter, sedangkan di rute luar kota bisa sekitar 11 km per liter untuk varian transmisi otomatis. Di Innova ini ada 3 mode berkendara, Eco, Normal, dan Power. Ketiga mode ini hanyalah mengubah respon pedal gas saja, tidak mengubah karakter mesin dan transmisi. Di mode normal ini, respon gas dibuat sedikit lebih cekatan dibanding di Eco. Injakan yang sama, mobil akan lebih berakselerasi. Tidak signifikan, namun cukup terasa. Hal ini juga berefek ke konsumsi BBM yang bisa jadi lebih boros, tergantung dari cara berkendara. Kemudian ada mode power yang indikatornya ditampilkan di meter cluster. Pedal gas menjadi semakin responsif dan terasa perbedaannya dibanding mode Eco. Sedikit pijakan pedal gas, mobil sudah melaju. Walaupun ketika sudah melaju pun tarikannya terasa tidak spesial karena mesinnya yang terbatas. Tidak ada perubahan pada engine brake karena mode berkendara ini tidak memengaruhi transmisi. Overall, mode berkendara ini hanyalah gimmick yang tidak terlalu berguna. Indikator penilaian kehematan berkendara atau Eco di MID hanya akan tampil saat di mode Eco dan normal. Transmisi Innova dan juga Fortuner terkenal dengan keluhan jeduk saat berpindah dari gigi B ke D saat mobil baru dinyalakan. Solusinya sendiri cukup mudah. Saat parkir, geser tuas ke N dan tarik rem tangan. Kemudian lepas rem kaki dan mobil akan bergerak sedikit, injak lagi rem kaki baru geser tuas ke P. Dengan cara ini, mobil akan bergantung pada rem tangan bukan transmisi, sehingga meminimalkan bunyi jeduk akibat tahanan transmisi. Suspensi mobil ini terasa empuk dan nyaman. Ia sangat cocok melewati jalanan rusak, terkesan kokoh dan cukup kuat. Dipadu dengan leather frame yang memang cocok untuk mayoritas kondisi jalanan di Indonesia. Namun efeknya adalah ayunan yang tidak terlalu dewasa dan bantingan yang tidak stabil rasanya, seperti sebuah kapal yang terombang-ambing. Handling mobil ini terasa limbung, wajar karena bodinya yang besar dan tinggi, dipadu dengan leather frame yang tidak memberikan rigiditas sebaik sasis monokok. Setirnya terasa berbobot, menggunakan power steering hidrolis yang sudah jarang digunakan di mobil modern. Untuk berjalan di kecepatan tinggi terasa mantap, namun ketika parkir atau bermanuver di daerah sempit, setir berat ini agak melelahkan. Responnya juga tidak terlalu cekatan, namun memberi feedback yang cukup baik. Overall, Kijang Innova adalah mobil yang pas untuk berbagai kebutuhan. Ia memiliki keseimbangan yang baik antara kenyamanan dan kehandalan, titik di mana berbagai kalangan akan merasa cocok dan nyaman dengan mobil ini. Walau minim fitur dan teknologi, ia tetap punya posisi tersendiri bagi banyak keluarga.